Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Den Alamsyah, NIM saya I9121971 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang biografi dan pemikiran Al-Faruqi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Islam. Biografi dari Al-Faruqi. Ismail Al-Faruqi memiliki nama lengkap Ismail Raji Al-Faruqi yang lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Palestina dan meninggal dunia sekitar tanggal 24 Mei 1986 di rumahnya sendiri. Ayahnya sendiri bernama Abdul Al-Huda Al-Faruqi yang merupakan seorang hakim muslim yang patuh dan taat terhadap agamanya. Al-Faruqi mendapatkan ilmu-ilmu dan pendidikan agama dari guru-guru serta madrasah setempat saat itu. Pendidikan dasarnya dimulai dari pendidikan di rumah, di masjid, dan juga di madrasah. Kemudian pendidikan menengahnya dilanjutkan di College des Pères di Lebanon, yang sehari-harinya menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantarnya. Dilanjutkan lagi menempuh pendidikan tinggi ke American University di Beirut, mengambil jurusan filsafat. Kemudian pada tahun 1941 setelah memperoleh gelar Bachelor of Arts atau BA, ia bekerja sebagai pegawai pemerintah atau PNS di Palestina di bawah mandat Inggris. 4 tahun setelah itu, Al-Faruqi diangkat sebagai seorang gubernur di Provinsi Galilea, Palestina pada usia mencapai 24 tahun di tahun 1945. Dan disebabkan oleh kepemimpinannya yang baik serta menjulang, akan tetapi jabatan ini tidak lama diembannya karena pada tahun 1947 provinsi tersebut jatuh ke tangan Israel sehingga ia harus hijrah ke Amerika. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan dan mencapai gelar master di Indiana dan Harvard pada tahun 1952 dari Universitas Indiana. Ia benar-benar mengalami masa sulit di mana ia merasa trauma diasingkan dari negerinya, juga perjuangan untuk terus hidup. Setelah mendapat gelar doktor dalam bidang filsafat barat, ia selama 4 tahun memutuskan untuk hijrah ke Kairo untuk mempelajari studi Islam di Universitas Al-Azhar. Sekembalinya dari Kairo ke Amerika Utara, ia menjadi profesor tamu studi-studi Islam di Institut Studi Islam dan menjadi mahasiswa tingkat doktoral penerima beasiswa pada Fakultas Teologi di Universitas McGill dari tahun 1959 sampai 1961. Kemudian ia menjadi guru besar studi Islam pada Institut Pusat Riset Islam di Karachi dari tahun 1961 sampai tahun 1963. Ia menjadi guru besar tamu dalam bidang sejarah agama di Universitas Chicago setelah setahun kemudian. Pada tahun 1964, ia menjadi guru besar luar biasa di jurusan agama secara permanen di Universitas Syracuse. Ia akhirnya pindah lagi ke Universitas Temple di tahun 1968 untuk menjadi guru besar studi Islam dan sejarah agama sampai ia wafat pada tahun 1986. Karya-karya dari Al-Faruqi. Karya dalam bentuk buku ada From Here We Start, CR from the Arabic of KM Khalid, Washington DC, American Council of Learned Societies di tahun 1953. Ada Our Beginning in Wisdom, CR from the Arabic of Mi Al-Ghazali, Washington DC, American Council of Learned Societies di tahun 1953. Kemudian di tahun yang sama, The Policy of Tomorrow, from the Arabic of M.B. Ghal, Washington DC, American Council of Learned Societies. Kemudian ada Al-Milal Al-Mu'asirah fi Al-Din Al-Yahudi, Contemporary Sects in Judaism, Cairo Institute of Higher Arabic Studies di tahun 1968 dan lain sebagainya. Ada juga karya dalam bentuk artikel yakni On the Ethics of the Brethren of Purity and Friends of Fidelity, Ikhwan Al-Safa wal Khilan Al-Wafa, The Muslim World, volume L, nomor 2, paper 109-21, nomor 4, paper 252-58, volume L1, nomor 1, paper 18-24. Kemudian yang kedua, Towards Historiography of Pre-Hijrah Islam di Islamic Studies, volume 1, nomor 2, paper 65-87. Karya-karya buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga ada, yakni seperti Islamisasi Ilmu Pengetahuan, terjemahan dari Anas Mahyudin,
di Bandung, Pustaka tahun 1995. Kemudian ada Islam dan Kebudayaan, terjemahan dari Yustiono, diterbitkan di Bandung, Mizan 1992. Yang ketiga ada Seni Tauhid, Esensi dan Ekspresi Estetika Islam, terjemahan dari Hartono Hadi Kusumo, diterbitkan di Yogyakarta di Yayasan Bentang Budaya tahun 1999. Ada juga Hakikat Hijrah, Strategi Dakwah Islam Membangun Tataran Dunia Baru, terjemahan dari Badri Saleh di Kota Bandung, penerbitnya Mizan tahun 1994. Pemikiran Al-Faruqi tentang Tauhid. Dalam konteks pendidikan, Al-Faruqi memberikan konsep pemikiran dan arah baru bertalian dengan paradigma pendidikan Islam selama ini yang selalu mencari dan menerapkan sistem filsafat barat, terutama tentang konsep dikotomi pendidikan. Menurutnya, dikotomi pendidikan harus dibumi menghanguskan dan disubstitusi dengan paradigma pendidikan yang terpadu dan terintegrasi. Konsep pendidikan yang selama ini dibangun dan ditetapkan tidak berpedoman pada konsep awal tauhid. Al-Faruqi menekankan bahwa peradaban Islam adalah Islam itu sendiri dan pokok pangkal ajaran Islam adalah tauhid atau pengesaan terhadap Yang Maha Cipta, tindakan yang menegaskan Allah sebagai Yang Esa, Cipta mutlak dan transenden, penguasa segala yang ada. Namun demikian, tauhid bukan hanya formalitas pengakuan dengan media lisan untuk berikrar akan keesaan Allah serta kenabian Muhammad SAW. Tetapi walaupun ikrar dan syarat oleh seorang muslim mengkonsekuensikan sejumlah aturan hukum di dunia ini, namun tauhid yang merupakan sumber kebahagiaan abadi manusia dan kesempurnaannya tidak berhenti pada kata-kata dan lisan. Lebih dari itu, tauhid juga harus merupakan suatu realitas batin dan keimanan yang berkembang di dalam hati. Pemikiran Al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah konsep yang bertujuan menyaring ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Al-Faruqi di tahun 1982, Islamisasi merupakan upaya meredefinisi, mereformulasi, mereposisi argumen dan rasionalisasi yang bertalian dengan berbagai fenomena dan fakta. Selanjutnya melakukan penilaian atau reassessment, membuat kesimpulan dan tafsiran baru, menyusun kembali tujuan-tujuan sehingga disiplin ini memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi harapan dan cita-cita umat Islam. Berdasarkan perumusan tersebut, maka integrasi ilmu pengetahuan merupakan turbin penggerak dinamisnya kehidupan akademik di lembaga pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan tinggi. Sejarah mencatatkan setelah abad 14-15 Masehi, peradaban Islam mengalami kemunduran ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah sebagai bukti besar kejayaan kebudayaan dan peradaban umat Islam. Pada saat yang sama, lahir semangat bangsa Eropa dengan Renaissance-nya membawa bangsa tersebut meraih puncak kemenangan yang pernah dirasakan dan diperoleh umat Islam pada sekitar abad ke-7 hingga 13 Masehi. Menurut Al-Faruqi, ilmu pengetahuan modern mengakibatkan lahirnya persengketaan atau pertentangan antara wahyu dan akal bagi diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi serta adanya dualisme kultural dan religius. Karena diperlukan upaya islamisasi ilmu pengetahuan dan upaya itu harus bermula dari tauhid. Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang ilmu pengetahuan sosial, sastra, dan ilmu alam dengan memberikan dasar argumen dan konsep pengetahuan yang berbasis pada ajaran agama Islam. Setiap ilmu pengetahuan harus dituangkan kembali sehingga mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologinya dan kerangka dasarnya. Faruqi menjelaskan bahwa seluruh disiplin keilmuan harus diwujudkan kembali sehingga ilmu dapat mengungkapkan relevansi Islam selama ketiga pokok tauhid, yaitu kesatuan pengetahuan hidup dan kesatuan sejarah diimplementasikan dalam kehidupan manusia sebagai penegasan dari kesatupaduan sumber-sumber kebenaran. Tuhan pencipta alam dari mana manusia memperoleh pengetahuannya. Objek pengetahuan adalah pola-pola alam yang merupakan hasil karya Tuhan. Demikian presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.